Halo, apa kabar semua siswa Kumpulan Queens Park dan Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya berharap semuanya baik-baik saja ya. Belakangan ini saya sering mendapat pertanyaan dari orang tua bagaimana cara menumbuhkan kemandirian belajar bagi anak-anak kita. Ada juga pertanyaan dari beberapa orang tua yang menyampaikan keluhannya ya Bapak Ibu ya. Miss, anak saya sulit berkonsentrasi. Miss, anak saya masih belum mandiri belajar. Miss, anak saya pembosan. Bagaimana ya Miss ya caranya supaya anak-anak saya itu bisa belajar sendiri? Bagaimana supaya anak-anak saya itu bisa ngerjain kumon tanpa disuruh? Bagaimana caranya agar anak-anak saya itu bisa berkonsentrasi? Yang pertama saya akan membahas tentang konsentrasi belajar. Di masa pandemi seperti ini, saya bersyukur adanya sistem online, jadi saya juga bisa mengamati pengerjaan kumon anak-anak di rumah Bapak Ibu. Saat saya mengamati pengerjaan anak-anak di rumah, yang saya tangkap ada beberapa hal Bapak Ibu. Yang pertama, kondisi saat siswa sedang mengerjakan kumon. Saya lihat beberapa siswa belum menggunakan meja belajar yang tepat. Tepat seperti yang pernah saya sampaikan di video saya sebelum-sebelumnya. Bapak Ibu bisa buka di channel YouTube ini. Bagaimana saya di situ sudah menjelaskan bahwasanya pentingnya memiliki postur tubuh yang tetap atau tepat saat belajar. 90 derajat, siku kanan, kaki merapat ke lantai, kemudian posisi tulang belakang terhadap kursi, itu sangat penting. Itu sangat berkontribusi terhadap sikap belajar anak-anak kita. Sehingga mereka ini erat kaitannya dengan konsentrasi Bapak Ibu. Postur tubuh yang tepat, kemudian konsentrasi belajar itu bisa terbentuk karena dia sudah duduknya sudah benar, tidak sambil melantai, tidak sambil leye-leye, atau tidak sambil duduk di ranjang. Ranjang tempat tidur, bukan tempat belajar. Maka tentu kalau siswa itu belajar di ranjang, yang terjadi adalah tiduran. Kalau udah tiduran, konsentrasi pasti sudah tidak terbentuk Bapak dan Ibu. Jadi yang paling benar adalah belajar di meja belajar. Kalau belum ada meja belajar, bagaimana? Bapak Ibu bisa gunakan meja makan. Tentunya suasana saat saat siswa sedang belajar, kalau di meja makan yang terletak di ruangan luar ya Bapak Ibu ya, pasti terjadi banyak gangguan. Banyak ngobrolan, tante, kakak, om, atau papa atau mama sedang ngobrol, kakek, nenek sedang ngobrol. Itu juga akan membuat siswa juga mendengar dan kemudian dia juga ikutan nimbrung dalam obrolan tersebut. Tentu konsentrasinya akan terganggu. Lalu suara TV, belum lagi suara tukang roti lewat seperti itu, atau suara tukang apa yang tetangga sebelah yang sedang renovasi rumah. Jadi banyak sekali faktor untuk bisa membuat anak kita itu konsentrasi Bapak Ibu ya. Harus lihat bagaimana saat dia belajar. Jangan langsung ditinggal ya Bapak Ibu ya, terutama bagi anak-anak yang Bapak Ibu sudah tahu anak ini mengalami atau sulit berkonsentrasi. Dampingi saat dia belajar. Perlu dampingi. Sampai kapan didampingi? Buat komitmen dengan siswa, buat komitmen dengan anak. Oke, kalau begini ayah bisa dampingi kamu selama 1 bulan penuh. Ayah ingin dalam 1 bulan penuh ini kamu bisa berkonsentrasi sendiri, mengerjakan sendiri seperti hari ini yang sudah kamu lakukan dengan baik. Besok ayah akan temani lagi. Namun ayah ingin supaya kamu juga memiliki kebiasaan ini dipertahankan. Besoknya kalau Bapak Ibu sudah menemani dia sedang belajar lagi, ketika dia sudah mampu mengumpulkan konsentrasinya atau mempertahankan konsentrasinya bagus seperti kemarin, jangan lupa berikan pujian. Bagus, ini yang ayah mau. Kamu penuh dengan konsentrasi mengerjakannya. Ini yang ayah mau, coba dipertahankan. Jadikan itu suatu kebiasaan. Saya mau Bapak Ibu lakukan juga di rumah bagi anak-anak kita. Satu tadi, fasilitasi Bapak Ibu. Adakan ruang belajar tersendiri, terutama bagi anak-anak yang sulit berkonsentrasi. Kemudian sediakan meja belajar yang tepat sehingga postur tubuhnya tepat, tidak leye-leye dan segala macamnya. Kemudian peralatan menulisnya Bapak Ibu, semua difasilitasi. Peralatan menulis, pensil, penghapus, penggaris, pena, buku tulis ya, semuanya. Kemudian pastikan area meja belajarnya itu bersih, tidak banyak gambar-gambar, tidak banyak mainan, tidak dicampur dengan hal-hal yang lain yang bisa mengubah atau memecah konsentrasinya. Seperti itu Bapak Ibu.
gaya seminimalis mungkin itu lebih bagus bagi anak-anak yang konsentrasinya gampang terpecah. Nah, kemudian ada keluhan juga dari orang tua yang sering menyampaikan keluhan ke saya, anak saya moody, Miss. Nah, kita lihat kalau moody itu gimana? Pasti ada pencetusnya Bapak Ibu. Bagi anak yang moodnya naik turun belajar itu nggak tepat waktu, nggak tepat sasaran, nggak tepat aktivitasnya, semuanya serba nggak tepat, itu tipe-tipe anak-anak moody. Ya berarti kita harus kasih solusi. Pertama-tama kita harus tahu moody-nya ini karena apa. Kenapa kok dia bisa moody? Saya yakin ya, semua anak itu kalau dikasih tahu yang baiknya bagaimana anak-anak itu, terus kemudian kita pantau gitu, apakah dia terus comply gitu menjalankan hal yang kita minta, dan kita konsisten untuk membuat dia untuk duduk di meja belajar apapun kondisinya, itu butuh waktu Bapak Ibu. Seperti yang juga pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya, bahwasanya kebiasaan orang tuh butuh waktu untuk mengubah kebiasaannya. Oleh karena itu bagi anak-anak yang masih usia prasekolah ini peluang yang sangat besar bagi Bapak Ibu untuk membuat anak ini memiliki sikap belajar yang benar. Ya, bukan berarti terlambat bagi Bapak Ibu yang anak-anak yang usia sekolah sudah SMP, SMA. Tidak ada kata terlambat untuk orang suatu perubahan. Yang penting kita mau berubah, ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya. Jadi ingat pesan saya Bapak Ibu, difasilitasi ya, meja belajar yang tepat, posisi duduk yang tepat, kemudian seluruh peralatan alat tulisnya juga lengkap, minta dia untuk menjaganya dengan baik. Kemudian yang ketiga, anak yang moody juga harus dibuat untuk supaya memiliki jam yang tepat. Jam segini buatkan timetable. Saya sering sekali bicara dengan timetable pada Bapak Ibu ya. Buatkan timetable, time activity. Jadi jam segini kamu ngapain, jam segitu kamu harus ngapain, jam itu harus ngapain. Ini juga bisa membuat anak itu biasa mandiri Bapak Ibu ya. Biasa melakukan checklist. Jadi kalau dia sudah mulai melakukan checklist aktivitas yang dia sudah kerjakan, ada juga sense achievement yang terlibat di situ Bapak Ibu. Bahwasanya dia sudah menyelesaikan tugas yang ini. Oke, poin 1. Poin kedua, tugasnya apa? Selesai. Poin kasih checklist lagi. Demikian seterusnya. Saat dia membubuhkan sendiri aktivitas itu sudah dikerjakan dan itu bisa ditunjukkan hasilnya ke Bapak Ibu. Jadi tidak asal langsung main checklist ya. Tapi Bapak Ibu juga harus kontrol. Dikasih kewenangan, dikasih tanggung jawab, tapi harus ada kontrol dari Bapak Ibu. Jadi 3 hal yang ingin saya sampaikan, bagaimana membantu anak berkonsentrasi. Bapak Ibu perlu berikan fasilitas yang tepat untuk menunjang konsentrasinya, terutama suasana belajar di sekitarnya. Coba usahakan tidak di dalam ruangan yang ribut dan ramai ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak-anak kita bisa berkonsentrasi kalau dia lebih tertarik dengan suara-suara di sekitarnya. Itu tugas kita untuk mensupportnya ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, bagaimana cara membuat anak kita tidak tidak menjadi pembosan. Saya rasa bagi kebanyakan kita untuk bisa melakukan hal yang sama terus-menerus itu memang nggak gampang ya Bapak Ibu ya. Saya aja mah terus-menerus 24 jam kalikan seminggu gitu ya, nggak tahan juga ya Bapak Ibu ya. Nah tapi marilah kita tetap juga memberikan anak-anak kita ini supaya dia bisa memvisualisasikan. Kalau sekarang dia harus mengalami pengulangan, melakukan hal yang sama terus-menerus, diulang, tujuannya kan ada, supaya kamu tangkas. Jadi kamu tidak boleh bosan. Jangan kamu bosan, kamu diulang supaya kamu lebih tangkas, kamu diulang supaya kamu lebih mahir, kamu diulang supaya kamu bisa mengerjakan yang lebih sulit dari ini. Nah itu ya Bapak Ibu. Nah yang terakhir, untuk anak-anak yang moody, saya mohon bantuan Bapak Ibu untuk membuatkan timetable yang jelas. Activity yang dia lakukan dari jam segini sampai segini apa aja. Kalau udah selesai dia kerjakan, checklist. Jadi ada sense achievement yang ingin kita tumbuhkan melalui aktivitas ini, sehingga anak-anak itu tetap terus ingin disiplin. Baiklah, saya rasa saya cukup yang ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu. 3 hal, dukungan Ibu, Bapak sangat penting, dan komunikasi yang terjalin antara kita bertiga juga sangat penting demi kemajuan belajar anak-anak. Silakan Bapak Ibu juga menyampaikan atau memberikan informasi seputar perkembangan ataupun kendala saat anak-anak mengikuti pembelajaran online di rumah.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila dalam penyampaian saya ada salah kata. Mohon dimaafkan. Selamat siang.